كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله الله. Menang tapi orang ngasorake. Makanya Nabi mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum, pimpinannya kaum itu adalah yang berkhidmat pada kaum itu. Kalau kita ini suka khidmat sama orang itu akan kita pimpin mereka. Kerja agama dengan bergantung kepada Allah, dengan husnudzon kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Khawatir kalau kerja-kerja kita ini tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, sehingga bukan mendatangkan ridho Allah. Ini yang kita takut. Nah, kalau ada tawakal, bergantung pada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal bergantung pada Allah akan cukupi. Kalau ada husnudzon, ana inda dzanni abdi bi fadunu bi khaira. Orang itu kalau husnudzon terus, nanti itu akhirnya itu Allah jadikan kebaikan semuanya itu. Yang tadinya jelek-jelek Allah jadi baik. Husnudzon aja. Walaupun cemet gepeng husnudzon. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, pasti ini ada kebaikannya begitu. Kalau husnudzon nanti keburukan-keburukan tahu-tahu Allah rubah jadi kebaikan. Kemudian takut kepada Allah, kerja dengan takut, kerja dengan menangis agar Allah terima kerja kita. Kalau dakwah dengan begini, nanti Allah berkati. Dengan dakwah itu Allah akan rubah hati manusia, rubah amalan manusia. Kemudian akhirnya macam-macam barokah dunia akan datang sebelum kemuliaan yang sempurna di akhirat. Nah, kita niat insyaallah mulaikan. Maka yang hari ini ya, mau keluar 4 bulan ya, 4 bulan maksudnya untuk apa? Ya itu ini belajar tawakal. Kalau di rumah kita belajar mentarbiyah keluarga kita, menjaga anak istri kita, pesantren kita, kampung kita, masjid kita. Itu kalau kita di rumah. Ini juga perintah Allah. Kalau keluar, apa maksudnya? Belajar tawakal dalam urusan rumah kita, dalam urusan pesantren kita, dalam urusan masjid kita. Ya Allah, saya mau keluar di jalanmu, jagalah rumah saya, masjid saya, jagalah semuanya. Insyaallah malaikat. Kedua-duanya ini tawakal itu juga asbab yang sebesar-besarnya untuk datangnya kebaikan. Bukan ditunggu saja, ditunggu itu belajar tarbiyah, ditinggal belajar apa? Belajar apa? Tawakal. Kayak Nabi Dawud. Nabi Dawud itu waktunya dibagi 3. Sehari untuk keluarga, sehari untuk umat, sehari untuk ibadah, khalwah, nyepi, madep, hanya ibadah saja. Maksudnya apa? Kata para ulama, kata Maulana Umar saya dengar ini. Waktu beliau di rumah ya mentarbiyah rumahnya. Waktu beliau di umat mentarbiyah umatnya. Waktu beliau ibadah dia ingin hubungan kepada Allah yang lebih konsentrasi. Kemudian yang kedua untuk apa? Belajar tawakal. Ketika di rumah urusan umat serahkan sama Allah. Ketika ngurus umat, urusan keluarga serahkan sama Allah.
Ketika ibadah semuanya serahkan sama Allah. Nah, karena tawakal tadi akhirnya rumahnya baik, umatnya baik, ibadahnya jadi baik. Ini belajar tawakal. Insyaallah kan? Belajar tawakal. Nanti setelah itu ke rumah belajar akhlak yang baik dengan keluarga, akhlak yang baik dengan tetangga, akhlak yang baik dengan semua orang sekitar kita. Nah, kedua-duanya ini perintah Allah. Seorang sahabat tanya pada Nabi, apa tandanya saya ini baik ya Rasulullah? Tandanya kalau tetangga kamu mengatakan kamu baik, kamu berarti ya baik. Kalau tetangga kamu mengatakan kamu buruk, berarti kamu tuh buruk, kata Nabi. Jadi penting ini mulai kan, orang tuh baik buruk itu kamu lihat tetangga kamu. Tetangga kamu itu gimana dengan kamu? Kalau kamu akhlaknya baik, mesti tetangga kamu itu terpaksa senang juga. Nah, kata para ulama, orang yang akhlaknya baik, musuhnya pun terpaksa senang. Nah, tapi kalau orang itu akhlaknya buruk, istrinya pun terpaksa minta cerai. Nah, terpaksa. Lawang megelnya terus bendino, ya kayak bujune ra kuat tok. Wis nang ngene iki tak mulih nggone pakku. Nah, tapi musuh diapii terus. Lah iki salahe apa lho kok tak eleki, kok tak musuh iki salahe apa lho? Wong gaene ya mbantu aku, ya ora tau ngeleki aku, ya ora tau ngrasani aku. Lah kok tak musuhi lho salahe apa? Aku sing salah tibake. Maka ada takmir masjid, mulai kan jamaah masuk diusir. Tapi jamaah ini ya enggak ngomong Pak, ya maaf Pak Ustadz kalau saya buat salah di sini saya mohon pamit, dengan nangis mulai kan. Akhirnya baru pergi beberapa langkah itu, sini. Saya yang salah, kamu balik ke masjid saya, kamu yang salah katanya. Saya yang salah bukan kamu katanya. Nah, tapi kalau diusir ngamuk, wah, Abu Jahal, orang ke masjid gak boleh. Nah, akhirnya musuhan seumur hidup. Orang dakwah ini saya dikatakan Abu Jahal. Oh, dia juga Abu Lahab dia itu. Podo-podo neraka nih akhirnya. Jadi kita ini sebenarnya kalau baik itu sudah fitrah manusia sebenarnya kan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan jadi hambanya yang berbuat baik. Wis diapii terus. Ada seorang kafir itu sebenarnya kan. Oleh Nabi dibaiki aja. Setiap datang dikasih duit, datang kasih duit. Maka lama-lama dia ini berubah hatinya. Demi Allah dulu tidak ada orang yang lebih saya benci melebihi Muhammad ini. Sekarang tidak ada orang yang lebih saya cintai melebihi beliau. Langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam duitnya dikorbankan semua untuk agama. Nah begitu semuanya kan. Jangan kita ini punya prinsip seperti umumnya orang. Nek dhek ngapi ya tak apiki, ngeleki ya aku ngeleki ya iso lho. Nah. Ngono kuwi biasa. Ombyoan, nggih, karungan. Nek wong gak ngono kuwi ya wong gendeng. Nek ngapi ya tak apiki, kowe ngeleki ya aku ya iso lho. Nah, iki biasa nek ngono kuwi. Nek kowe ngapiki genten tak apiki, nek kowe ngeleki tetep tak apiki. Lah iki agek iram. Insyaallah Bang nggih. Ngoten niku dak. Lan niki zahir batin mboten strategi. Sangka ati. Kalau kita ini selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, Allah akan selalu tolong kita. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu punya sanak famili, sudah saya baiki tapi malah jahat terus sama saya." Maka Nabi mengatakan, "Betul begitu?" "Iya betul ya Rasul." "Kalau betul,
udah kamu akan ditolong terus oleh Allah. Kamu akan ditolong terus oleh Allah. Iki juruse dakwah ngoten niku. Niki Jolo Sutra jenenge. Ngerti Jolo Sutra, Pak? Jolo tapi lembut gitu. Menang tanpa ngasorake jare Sunan Kalijaga. Menang tanpa ngasorake. Enten wong teng mriku niku, enten teng mriku. Sampeyan pengen wong niku mriki. Rene le. Gak gelem. Awas ora gelem tak petung lho kok. Mungkin ibu cani wedi terus moro. Niku jenenge menang tapi ngasorake. Ya sing paling apik kan mboten ngoten niku. Iki ning kopi ngene enak. Ngene. Nah, akhirnya teko ngombe bareng. Menang tapi orang ngasorake. Maka Nabi mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum, pimpinannya kaum itu adalah yang berkhidmat pada kaum itu. Kalau kita ini suka khidmat sama orang itu akan mau kita pimpin mereka. Walaupun kita ini bukan pimpinan, tapi dengan khidmat itu pimpinan-pimpinan bisa dipimpin. Contohnya napa? Contohnya wong selamatan. Walaupun ya duduk kiai, duduk santri, bahkan juga patek salat nih. Tapi iso ngundang kiai diundang ya moro. Masalahnya napa? Ajeng diikram, blehne pite, panggang, ya dimulyakne. Kiai bareng ya terpaksa moro, gak terpaksa seneng malahan. Mulai sangoni sisan gitu. Jadi namine akhlak nih ngatur wong sing masyaallah. Lah kula niki teng kampung kula mboten gadah wibawa, mboten gadah ngilmu, mboten gadah napa-napa. Dos pundi kula ngesangke agama. Kalau kita punya akhlak yang baik, walaupun kamu tidak punya ilmu, nanti dengan akhlak yang baik itu orang-orang ahli ilmu akan bersama kamu. Walaupun kamu tidak punya wibawa, kalau kamu punya akhlak yang baik, orang-orang wibawa membantu kamu. Itu sudah sunnatullah, itu tertib Allah begitu. Tapi kita jangan berbuat baik sama orang supaya orang itu membantu kita. Kalau begitu itu namanya nggak ikhlas. Ya. Kita berbuat baik sama orang supaya Allah terima kita. Insyaallah malaikat.